Halo guys, terima kasih sudah klik video ini dan welcome back to Grace Manda di The Kisah. Nah, jadi pada The Kisah episode pertama ini, aku akan menceritakan ke kalian semua tentang salah satu kisah sejarah penyerangan dinasti Yuan Mongol ke Pulau Jawa. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, aku mau disclaimer dulu kalau kisah yang aku bagikan dalam video ini adalah kisah yang aku rangkum dari berbagai sumber, ada buku-buku sejarah, ensiklopedia, dan artikel-artikel online. Jadi kalau misalnya ada materi dalam video ini yang mungkin kurang sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, ataupun literatur yang kalian baca atau tonton, silakan ditulis di kolom komentar agar dapat membantu kita semua untuk lebih meningkatkan wawasan kita. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ini dia kisahnya. Nah, jadi pertama kita akan sedikit dulu membahas tentang Yuan Mongol. Yuan Mongol ini adalah salah satu dinasti yang berasal dari Tiongkok, di mana awal kemunculannya pada tahun 1206 saat kaisar pertama mereka bernama Genghis Khan mampu menyatukan suku-suku Mongol di Tiongkok Utara, kemudian mendirikan sebuah dinasti yang dinamakan dinasti Mongol. Tahun-tahun berikutnya, dinasti Mongol ini terus memperluas daerah kekuasaan mereka, hingga akhirnya pada tahun 1271 diganti namanya oleh kaisar ketiga mereka, cucu dari Genghis Khan bernama Kaisar Kublai Khan ini dari dinasti Mongol menjadi dinasti Yuan. Nah, di bawah kepemimpinan Kaisar Kublai Khan, dinasti Yuan Mongol menjadi salah satu dinasti terbesar di Tiongkok dan akhirnya juga menjadi satu-satunya dinasti yang ada di Tiongkok setelah mereka berhasil mengalahkan dinasti Song pada tahun 1279. Nah, meskipun pada saat itu mereka sudah menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan terkuat di dunia, tetapi mereka masih terus berusaha untuk lebih lagi memperluas daerah kekuasaan mereka dengan melakukan invasi-invasi ke berbagai negara, dan akhirnya di tahun 1293 mereka kemudian meluncurkan serangannya ke Pulau Jawa. Nah, jadi awal mula serangan Yuan Mongol ke Pulau Jawa ini dilatar belakangi oleh kemarahan Kaisar Kublai Khan kepada Raja Kartanegara Kerajaan Singasari karena dianggap telah melakukan pelecehan terhadapnya. Nah, jadi ceritanya itu, untuk lebih memperluas daerah kekuasaan dinasti Yuan Mongol, Kaisar Kublai Khan mengirimkan utusan-utusan ke berbagai negara untuk meminta pengakuan dari kepala-kepala negara tersebut bahwa mereka akan bersedia untuk tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Kublai Khan. Nah, akhirnya di tahun 1289 dikirimkanlah salah satu utusannya bernama Mengci kepada Raja Kartanegara di Kerajaan Singasari, di mana utusan ini membawa pesan kepada Raja Kartanegara bahwa Kaisar Kublai Khan meminta Raja Kartanegara untuk memberikan pengakuan bahwa ia bersedia tunduk di bawah kekuasaan Kaisar Kublai Khan, dan juga sebagai bukti bahwa ia akan tunduk, ia diminta untuk mengirimkan upeti kepada Kaisar Kublai Khan, di mana salah satu upetinya adalah Pangeran Kerajaan Singasari, yaitu putra dari Raja Kartanegara. Nah, mendengar hal itu, alih-alih menerima permintaan tersebut, Raja Kartanegara malah menjadi marah karena merasa direndahkan oleh dinasti Yuan Mongol. Nah, dalam kemarahannya, Raja Kartanegara kemudian melukai wajah dan memotong telinga dari Mengci, si utusan ini tadi. Mengci kemudian pulang kembali ke Tiongkok dan melaporkan hal itu kepada Kaisar Kublai Khan. Mendengar laporan dari Mengci dan juga melihat kondisi Mengci yang sangat memprihatinkan, Kaisar Kublai Khan kemudian menjadi sangat marah. Ia murka karena ia menganggap bahwa perlakuan dari Raja Kartanegara terhadap utusannya ini adalah sebuah pelecehan dan penghinaan besar terhadap Kaisar Kublai Khan dan juga kerajaannya. Akhirnya, Kaisar Kublai Khan kemudian menjadikan hal itu sebagai alasan untuk menyerang kerajaan Singasari. Nah, karena pada saat itu kerajaan Singasari juga menjadi salah satu kerajaan terbesar di daerah tersebut, dan juga karena pada saat itu dinasti Yuan Mongol sedang melakukan invasi ke negara-negara yang lain, jadi dibutuhkan waktu sebelum akhirnya Kaisar Kublai Khan mengeluarkan perintah untuk menyerang kerajaan Singasari dan juga menaklukkan Pulau Jawa pada Maret tahun 1292. Akhirnya berangkatlah sebanyak 20.000 sampai 30.000 pasukan di bawah pimpinan Jenderal Sibi, Jenderal Ikemese, dan juga Jenderal Kausing dengan menaiki 500 sampai 1.000 kapal dan juga membawa bekal untuk persiapan selama 1 tahun perjalanan. Dalam pelayaran menuju Pulau Jawa, dikabarkan juga bahwa pasukan Yuan Mongol ini sempat menggarap negara-negara kecil yang mereka lewati. Dan sebelum mendarat di Pulau Jawa, mereka berhenti terlebih dahulu di Pulau Gelam, ada yang bilang Pulau Serutu, ada juga yang bilang Pulau Karimata, untuk mengatur perbekalan mereka dan juga mempersiapkan strategi penyerangan yang rencananya akan mereka luncurkan pada 15 Maret tahun 1293. Nah, tetapi mereka nggak tahu nih kalau ternyata di sela-sela kedatangan mereka itu telah terjadi kudeta di kerajaan Singasari oleh Jayakatwang.
Nah, Jaya Katuang ini adalah Adipati Kadiri yang juga adalah keturunan dari Raja Kertajaya, Raja Kerajaan Kadiri yang pada tahun 1222 ditaklukkan oleh Sri Ranggarajasa atau yang dikenal dengan Ken Arok. Nah, kalau biasanya ketika terjadi kudeta, keluarga dari raja yang dilengsarkan itu akan dimusnahkan, Ken Arok ini menggunakan metode yang berbeda, di mana ia tidak menghancurkan Kadiri tetapi merangkulnya, kemudian menunjuk keturunan dari Raja Kertajaya ini sebagai pimpinan Kadiri dengan tetap mengakui kekuasaan dari kerajaan Singarsari di atas Kadiri. Ken Arok kemudian mengangkat anak dari Kertajaya bernama Jayasabha menjadi Adipati Kadiri dan terus digantikan oleh keturunannya. Hingga pada tahun 1271 digantikan oleh Jaya Katuang, cucu dari Jayasabha. Nah, pemberontakan dari Jaya Katuang ini disebabkan oleh hasutan dari patinya yang memicu rasa ingin balas dendam di hati Jaya Katuang terhadap keturunan dari Ken Arok yang telah membunuh leluhurnya. Ya, meskipun sebenarnya Jaya Katuang ini juga masih termasuk keturunan dari Ken Arok dari pihak ibunya, di mana ibu dari Jaya Katuang ini adalah adik kandung dari Raja ketiga Singarsari, Raja Wisnuwardana. Nah, tetapi mungkin pada zaman kerajaan dahulu, garis keturunan itu lebih ditekankan dari pihak ayahnya. Nah, setelah mendapatkan saran dari Arya Wiraraja, Arya Wiraraja ini adalah paman dari Raja Kartanegara yang juga adalah penasehat kerajaan Singarsari yang diasingkan ke Madura menjadi pimpinan di Sumedap. Pemberontakan pun diluncurkan antara bulan Mei dan pertengahan Juni tahun 1292, di mana pada saat itu kerajaan Singarsari sedang dalam keadaan kosong karena dalam rangka mempersiapkan perang melawan dinasti Yuan Mongol, Raja Kartanegara ini mengirimkan sebagian besar pasukannya untuk melakukan ekspedisi ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Tanpa ia menyangka bahwa serangan paling fatal itu ternyata datang dari dalam kerajaannya sendiri. Awalnya, Jaya Katuang mengirimkan pasukan kecilnya yang dipimpin oleh Jaran Buyang untuk menyerang Singarsari dari arah utara. Mendengar serangan tersebut, Raja Kartanegara kemudian mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh dua menantunya, Raden Wijaya dan juga Arda Raja. Nah, Arda Raja ini tak lain dan tak bukan adalah anak dari Jaya Katuang. Berangkatlah Raden Wijaya dan juga Arda Raja bersama pasukannya menuju arah utara untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan dari Jaya Katuang. Tetapi ternyata pasukan yang dikirim ke arah utara tersebut hanyalah pancingan, di mana setelah ibu kota kosong, Jaya Katuang kemudian mengirimkan pasukannya untuk menyerang dari arah selatan. Nah, dalam serangan yang kedua ini, Raja Kartanegara akhirnya tewas dan Jaya Katuang kemudian mengambil alih kekuasaan serta menjadi raja dengan pusat pemerintahan berada di Kadiri. Setelah mendengar kekalahan dari Raja Kartanegara, Arda Raja kemudian mengkhianati Raden Wijaya dan bergabung dengan pasukan dari ayahnya. Tetapi, keputusan yang berbeda diambil oleh Raden Wijaya. Setelah mendengar mertuanya tewas di tangan Jaya Katuang, Raden Wijaya dan pasukannya kemudian berusaha untuk kembali ke ibu kota untuk mempertahankan Singasari, namun sayangnya mereka gagal. Akhirnya, karena mereka sudah tidak bisa lagi melawan pasukan dari Jaya Katuang, Raden Wijaya dan pasukannya memutuskan untuk melarikan diri. Mereka melarikan diri ke Madura, ke tempatnya Arya Wiraraja tadi. Akhirnya, karena merasa sudah tidak mungkin lagi untuk Raden Wijaya melawan Jaya Katuang, daripada tewas ya kan, lebih baik menyerahkan diri kepada Jaya Katuang. Akhirnya, atas saran dari Arya Wiraraja yang mengirimkan surat kepada Jaya Katuang berisi Raden Wijaya menyerah dan bersedia mengabdi kepada Jaya Katuang pun menerima penyerahan diri dari Raden Wijaya dan memberikan hutan tarik kepada Raden Wijaya. Nah, hutan tarik ini kemudian diolah oleh Raden Wijaya dan dijadikan sebuah desa yang dinamakan Majapahit dengan dalih bahwa desa ini akan dijadikan pertahanan terdepan terhadap musuh yang akan menyerang dari Sungai Brantas. Tetapi di desa ini Raden Wijaya ternyata diam-diam berusaha mengambil hati dari penduduk dan memperkuat diri sambil menunggu waktu yang tepat untuk menyerang Kadiri. Dan tanpa disadari oleh Jaya Katuang, ternyata Arya Wiraraja juga telah berbelok hati dan diam-diam ternyata juga sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk membantu Raden Wijaya merebut kembali tahta peninggalan dari mertua sekaligus omnya itu Raja Kartanegara. Nah, sekarang kita balik lagi dulu ke pasukan Yuan Mongol yang berhenti di Pulau Gelam. Ada yang bilang Pulau Serutu, Pulau Karimata, Pulau Belitung pada sekitar bulan Januari-Februari tahun 1293. Nah, pada saat itu mereka belum tahu nih kalau ternyata Raja Kartanegara sudah tewas dan sekarang yang berkuasa adalah Jaya Katuang.
Akhirnya berangkatlah mereka dari pulau-pulau tadi menuju ke Pulau Jawa dan berkumpul di Tabun. Nah, mendengar kedatangan dari pasukan Yuan Mongol, Raden Wijaya langsung gercep nih mengirimkan utusannya kepada Panglima pasukan Yuan Mongol yang membawa pesan bahwa Raja Kartanegara sudah tewas dan sekarang yang berkuasa adalah Jayakatwang dengan pusat pemerintahan berada di kota Daha Kadiri. Nah, dalam pesannya itu Raden Wijaya juga berusaha untuk bernegosiasi dengan pasukan Yuan Mongol, di mana ia mengatakan bahwa ia akan menggabungkan diri dengan pasukan Yuan Mongol dalam perang melawan Kadiri, dan setelah pasukan Yuan Mongol berhasil mengalahkan Kadiri, ia akan bersedia untuk tunduk di bawah kekuasaan dinasti Yuan Mongol dan juga akan mengirimkan upeti kepada Kaisar Yuan Mongol. Sebagai tanda keseriusannya, ia kemudian memberikan petah Kadiri kepada pasukan Yuan Mongol. Nah, mendengar hal itu, panglima dari pasukan Yuan Mongol ini berpikir bahwa mereka belum tahu nih posisi Kadiri itu ada di mana dan mereka harus menyerang lewat mana. Akhirnya mereka menerima negosiasi dengan Raden Wijaya. Nah, pada tanggal 22 Maret tahun 1293, pasukan Yuan Mongol kemudian melancarkan serangan terhadap pasukan Kadiri yang telah siap siaga di Muara Kalimas. Terjadilah pertempuran di sana dan pasukan Kadiri berhasil dikalahkan sehingga pasukan Kadiri lari meninggalkan 100 kapal besar yang akhirnya jatuh di tangan pasukan Yuan Mongol. Nah, setelah itu pasukan Yuan Mongol pun terus bergerak menuju ke Kadiri sampai akhirnya datanglah lagi nih utusan dari Raden Wijaya yang memberitahukan bahwa pasukan dari Kadiri akan menyerang Raden Wijaya di Majapahit, sehingga ia memohon bantuan dari pasukan Mongol untuk membantunya melawan pasukan dari Kadiri. Akhirnya berangkatlah pasukan Ike Mese dan juga pasukan Gausing ke Majapahit untuk membantu Raden Wijaya di sana. Nah, pada tanggal 7 bulan 3 atau sekitar tanggal 14 April menurut perhitungan kalender yang sekarang, pasukan Kadiri kemudian menyerbu Majapahit yang dihalau oleh pasukan Yuan Mongol, pimpinan Jenderal Ike Mese dan juga Jenderal Gausing yang sudah tiba di Majapahit. Bertempurlah mereka di sana dan pasukan Kadiri sekali lagi dikalahkan sehingga mereka lari ke daerah pegunungan. Nah, menjelang tengah hari datang lagi nih pasukan kedua dari Kadiri untuk menyerang Raden Wijaya di Majapahit, yang kemudian setelah peperangan sengit berhasil dikalahkan oleh pasukan Gausing pada sore harinya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Kadiri di Majapahit, berangkatlah pasukan Yuan Mongol dan Raden Wijaya menuju kota Daha Kadiri. Nah, mereka membagi pasukan menjadi 3 bagian, di mana pasukan utama pimpinan Jenderal Sibi berlayar menyusuri Kali Brantas, pasukan kedua di bawah pimpinan Jenderal Ike Mese dari arah timur sungai, pasukan Gausing dari sebelah barat, dan diikuti dari belakang oleh pasukan Raden Wijaya. Nah, pada tanggal 19 bulan 3 atau sekitar tanggal 26 April, pasukan Yuan Mongol dan Raden Wijaya kemudian tiba di pintu gerbang masuk kota Daha, Kerajaan Kadiri, yang sudah disambut oleh 100.000 pasukan Jayakatwang. Nah, tetapi menurut beberapa sumber yang aku baca, katanya pasukan Kadiri pada saat itu tidak mencapai 100.000. Hal ini didasari oleh lokasi tempat terjadinya perang yang katanya tidak mampu untuk menampung pasukan sebanyak itu. Nah, pertempuran berlangsung sejak pukul 6 pagi sampai dengan pukul 2 siang, di mana dalam pertempuran tersebut pasukan Kadiri berhasil dikalahkan oleh pasukan Yuan Mongol dan mereka pun melarikan diri. Ada yang lari ke daerah pegunungan, ada yang berusaha menyeberangi sungai namun gagal, ada juga yang berusaha mundur untuk kembali ke dalam kota, dan 5.000 pasukan lainnya tewas gugur di medan perang. Nah, Jayakatwang sendiri juga ikut mundur ke dalam kota untuk berlindung di kerajaannya, tetapi sesampainya di sana ternyata kerajaan Jayakatwang ini sudah dibakar oleh pasukan dari Majapahit karena sudah terkepung oleh pasukan Yuan Mongol dan sudah tidak ada lagi jalan keluar. Akhirnya Jayakatwang pun memutuskan untuk menyerahkan diri dan ia ditangkap bersama anggota keluarga serta seluruh pejabatnya. Selain menangkap Jayakatwang dan orang-orangnya, tentara Yuan juga menjarah harta dari Jayakatwang yang nilainya mencapai 50 juta Yuan. Nah, setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan oleh tentara Yuan Mongol, Raden Wijaya yang tadinya mengatakan bahwa ia akan memberikan pengakuan untuk tunduk dan juga memberikan upeti kepada Kaisar Yuan Mongol, ternyata sudah menyiapkan siasatnya untuk melawan pasukan Yuan Mongol. Jadi, ia meminta izin kepada Panglima Tentara Yuan Mongol untuk kembali ke Majapahit. Katanya, ia harus kembali untuk mempersiapkan surat pengakuan tunduk dan juga mempersiapkan upeti yang akan dipersembahkan kepada Kaisar Yuan
di mana upeti yang akan dikirimkan itu juga termasuk putri-putri dari Raja Kartanegara. Nah, salah satu siasat dari Raden Wijaya ini adalah ia meminta pasukan Yuan Mongol yang akan mengawalnya kembali ke Majapahit untuk tidak membawa senjata, karena katanya putri-putri yang akan dikirimkan itu takut melihat senjata-senjata. Nah, tanpa menaruh curiga, permintaan dari Raden Wijaya ini kemudian disetujui oleh Jenderal Sibi dan juga Jenderal Ikemese. Akhirnya berangkatlah Raden Wijaya bersama pasukannya yang dikawal oleh 200 tentara Yuan yang dipimpin oleh 2 opsir. Sambil berpura-pura untuk menyiapkan upeti, ternyata Raden Wijaya dengan cepat telah memobilisasi pasukannya dan mengepung 200 tentara Yuan tadi. Karena tentara Yuan tadi tidak membawa senjata, akhirnya pasukan Raden Wijaya berhasil membunuh 2 opsir dan juga tentara Yuan Mongol tadi. Kemudian setelah itu, Raden Wijaya dan pasukannya berangkat menuju camp utama tentara Yuan, yang dimana tentara Yuan pada saat itu sedang asik berpesta, merayakan kemenangan mereka melawan Kadiri. Jadi mereka tidak expect, tidak menyadari, dan juga tidak bersiap-siap sama sekali terhadap penyerbuan dari Raden Wijaya. Nah, langsunglah Raden Wijaya melancarkan serangan tiba-tiba terhadap tentara Yuan yang berhasil membunuh banyak tentara Yuan, sedangkan yang lainnya berusaha lari kembali ke kapal mereka. Dalam penyerangan Raden Wijaya ini, ia tidak menyerang tentara Yuan Mongol langsung secara keseluruhan, tetapi ia menyiapkan taktik demi taktik untuk menyerang tentara Yuan Mongol sedikit demi sedikit dan juga mengacaukan mereka. Dan akhirnya tentara Yuan Mongol menjadi kacau balau, ada yang lari ke sebelah utara, ada yang lari ke sebelah barat, ada yang lari ke sebelah tenggara, dan mereka juga kehilangan sebagian besar rampasan yang telah mereka peroleh sebelumnya. Nah, dan karena pada saat itu angin muson yang dapat membawa tentara Yuan Mongol kembali pulang ke Tiongkok akan segera berakhir, angin muson ini adalah angin musim yang mengubah arah tiupannya minimal 120 derajat secara periodik selama 6 bulan sekali. Jadi kalau misalnya angin muson ini berakhir, artinya tentara Yuan Mongol berisiko untuk terjebak di Jawa selama 6 bulan berikutnya. Jadi mereka yang sudah berhasil mencapai kapal langsung bergegas untuk berangkat pulang kembali ke Tiongkok. Tapi sebelum mereka berangkat, terlebih dahulu mereka membunuh Jayakatwang dan juga putranya. Nah, mungkin ini adalah bentuk kesalahan mereka terhadap Raden Wijaya yang dilampiaskan kepada Jayakatwang dan putranya. Dan setibanya mereka di Tiongkok, mereka langsung disambut oleh kemarahan Kaisar Kublai Khan karena gagal dalam melakukan invasi ke Pulau Jawa. Kaisar Kublai Khan kemudian menghukum Jenderal Ikemese dan juga Jenderal Sibi yang dianggap menjadi alasan kekalahan mereka, karena yang tadi yang mengizinkan Raden Wijaya kembali ke Majapahit adalah Jenderal Sibi dan juga Jenderal Ikemese, sedangkan Gaosing pada saat itu tidak setuju dengan mereka. Nah, akhirnya Jenderal Ikemese dan juga Jenderal Sibi ini dihukum dengan 70 cambukan dan juga sepertiga harta mereka disita oleh Kaisar Kublai Khan. Sedangkan untuk Jenderal Gaosing, ia mendapatkan nasib yang berbeda, di mana ia tidak dihukum tetapi diberi hadiah 50 tahil emas karena dianggap berhasil melindungi pasukannya dari kerusakan total. Nah, diperkirakan ada sekitar 60% pasukan Yuan Mongol yang tewas dalam peperangan ini, dan sebagian lainnya ditawan oleh Majapahit. Nah, dari Tiongkok kita balik lagi ke Majapahit. Setelah pasukan Majapahit berhasil mengalahkan dan memukul mundur pasukan Yuan Mongol, Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit dan menobatkan dirinya sebagai raja pertama pada tanggal 15 Kartika 1215 Saka atau sekitar tanggal 10 November tahun 1293 dengan gelar Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana. Ia memerintah selama 16 tahun sebelum akhirnya meninggal pada tahun 1309 dan digantikan oleh anaknya Maharaja Jayanagara. Nah, jadi itu dia kisah penyerbuan dinasti Yuan Mongol ke Pulau Jawa. Gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah selanjutnya. Bye!